Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Vena Boru. Shalom Pastor, saya ingin bertanya. Mengapa ada banyak orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia? Apakah yang membuat mereka tidak mengakuinya? Mohon penjelasannya pendeta. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, ada banyak faktor mungkin yang membuat kita tidak bisa menduga dan menghakimi kenapa ada orang atau banyak orang tidak menerima Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya katakan itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Dan tidak bisa dipaksakan. Karena ini acara Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, kita lihat saja contoh-contoh di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab bagaimana orang menerima Yesus. Melalui proses apa orang menerima Yesus. Salah satu contohnya kita buka dalam Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Yohanes 6 ayat 14. 14 dan 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus sampai situ saja. Ya. Jadi artinya mereka mengakui sesuatu yang istimewa pada diri Yesus oleh karena melihat mujizat-mujizatnya. Tapi dalam hal ini mereka berhenti sampai kepada pengakuan bahwa dia adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Tapi kita bersyukur karena mereka mengakui, orang-orang yang melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu dalam Yohanes 6 mengakui bahwa ada yang istimewa dalam diri Yesus. Itu adalah suatu langkah maju. Dan Roh Kuduslah yang bekerja untuk menuntun kepada langkah berikutnya. Ya. Mungkin kita boleh lihat juga dalam Yohanes pasal yang ke-7, bagaimana berbagai langkah atau fase ataupun tanggapan orang tentang Tuhan Yesus dalam Alkitab. Contoh-contoh dalam Alkitab. Coba kita katakan, kita baca di dalam ayat yang ke-12, Yohanes 7 ayat 12. Yohanes 7 ayat yang ke-12. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Ya, paling tidak kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah manusia pada saat ia hidup di atas dunia ini membawa pengaruh yang sungguh luar biasa, di mana menjadi pokok pembicaraan. Ada yang mengatakan dia orang baik. Lalu coba kita lihat di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Ayat yang ke-25 dan 26. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Wah, siapa tahu mereka sudah tahu bahwa dia adalah Kristus. Jadi beda yang tadi mengatakan, oh dia orang baik. Yang tadi lagi kita baca, oh dia adalah benar-benar nabi yang akan datang itu. Lalu ayat yang ke-31. Ayat 31. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini?
Jadi dengan kata lain mereka katakan, sudah inilah Kristus itu. Nggak mungkin lagi ada yang bisa seperti dia. Sudah dialah ini. Jadi mereka sudah bukan hanya mengatakan dia orang baik dalam Yohanes pasal 7 ini. Bukan hanya mengatakan dia nabi, bukan hanya mengatakan dia orang baik, tapi mereka mengatakan dia adalah Kristus yang diurapi itu. Dialah yang dinubuatkan yang ada di dalam Daniel pasal yang ke-9 itu. Tentang yang diurapi itu. Mesias yang dijanjikan itu. Sekarang kita baca ayat 40 dan ayat yang ke-41. Ini kehadiran Yesus membawa dampak dan pengaruh yang luar biasa. Ayat yang ke-40 dan 41. Ayat yang ke-40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Jadi ada tiga perbedaan, tiga pendapat yang berbeda di sini. Pandangan atau tanggapan tentang siapa Yesus itu. Dan tadi sudah ada yang percaya juga. Lalu ayat 46. Ayat yang 46. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Terima kasih. Mereka mengatakan, jangan-jangan dia bukan manusia biasa. Itu kehadiran Yesus di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Mungkin dalam satu keluarga, bapaknya mengatakan dia itu orang baik. Ibu mengatakan tidak, bukan hanya orang baik. Dia itu nabi. Anaknya datang, papa, mama. Dia bukan hanya orang baik dan dia adalah nabi, bukan. Dia itu Mesias. Saya boleh bayangkan, kalau ada keluarga orang Yahudi pada zaman Yesus di atas dunia ini, yang mewakili beberapa pendapat yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Bahkan Nikodemus, coba kita lihat ayat yang ke-50 dan 51. Ayat 50 dan 51. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ya, Nikodemus itu sudah pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Mereka tidak tahu apa yang sedang bergejolak dan bertumbuh di dalam hati Nikodemus. Melihat semua yang dilakukan Yesus, dia sudah pernah bertemu dengan Yesus sendiri pada malam hari dalam Yohanes pasal yang ke-3. Mereka sudah mulai curigai, jangan-jangan ini kita punya rekan satu tim guru besar di kita punya sekolah orang Yahudi ini yang bernama Nikodemus ini, siapa tahu dia sudah mulai percaya. Dan akhirnya Nikodemus nyatakan itu pada waktu Yesus disalib. Dia datang, dia berdiri di sana dan dia angkat bersama dengan Yusuf Arimatea. Mereka dua meminta jenazah Yesus untuk mereka kebumikan. Jadi ada banyak pendapat dan ini adalah pilihan. Dan pada setiap orang Roh Kudus bekerja melalui berbagai cara. Ini adalah pilihan yang tidak bisa dipaksakan karena Allah tidak pernah memaksakan kita. Dan ia tidak pernah abuse kita punya kuasa memilih. Kita boleh memilih seperti apa yang kita percaya. Yang Allah lakukan adalah dia nyatakan kehendaknya kepada kita melalui firman-Nya. Dan pada akhirnya kita yang memilih. Mau menerima kebenaran itu ataukah tidak. Dan iman itu tumbuh menurut Roma 10 ayat yang ke-17 dari mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih.